Dari Players level di sini, dari video ini saya akan bahas inilah kekuatan dari bajak laut Yonkou Akagami no Sengs. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join di channel membership Devilnomi untuk mendapatkan badges yang keren, lalu juga emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung join di channel membershipnya. Oke, kali ini kita akan bahas nih salah satu kekuatan dari kru favorit kita di antara para Yonkou yang ada, alias krunya si Jackie. Tak kenapa banyak banget nih kayaknya fans dari si Jackie ini. Saya bahkan buat voting dan lihat hasilnya, wadaw sekali nih. Apa karena dia ini terlihat baik ya dan menolong karakter utama kita, langsung banyak penggemarnya? Simple. Oke, pasti banyak juga dari kalian yang percaya bahwa seluruh kru dari Akagami ini atau Sengs ini adalah kru tanpa buah iblis. Alias mereka ini hanya menggunakan haki saja atau haki only. Toh bukannya kalian ini memang membenci pengguna buah iblis ya. Selalu bilang, buah iblis mah lemah, mending haki aja udah paling kuat dibandingkan semuanya. Lagi-lagi, simple. Dimana menurut saya, walaupun mereka ini tanpa buah iblis, seenggaknya mereka punya kemampuan yang unik lah untuk tiap anggotanya. Tidak murni hanya haki only yang kuat yang menang saja. Ya setidaknya ada hal lah yang bisa dilebihkan, mungkin contohnya kayak Franky yang seorang cyborg atau bagaimana. Karena jika haki doang, bukankah itu sangat membosankan? Bayangkan saja, kru topi jerami semuanya adu jotos kayak Luffy tapi ditentukan dengan kekuatan haki saja. Aduh, boring sob. Karena menurut saya, memberikan kekuatan buah iblis kepada suatu user itu akan lebih mudah dibandingkan memberikan kemampuan spesial kepada user non buah iblis. Yang pastinya itu membutuhkan kreativitas yang mantap dari otak Oda Sensei. Mungkin contoh simpelnya saja seperti Sanji yang hanya menggunakan kaki, Zoro dengan pedangnya, Nami navigator diberi senjata yang dapat mengendalikan cuaca, itu saja sudah menambah kreativitas yang mantap sekali. Dan tentu saja, lagi-lagi sebagai disclaimer yang selalu saya katakan, karena informasi mengenai kru Sengs ini masih sangat minim, jadi ini pasti akan menjadi teori yang sangat liar dan murni spekulasi channel Devilnomi saja. Karena ya seperti biasa, liar is my ninja way. Kita mulai dari si Jackie alias Sengs. Apa sih kekuatan dari Sengs ini? Dia adalah kapten dari bajak laut dengan sebutan Akagami no Sengs. Ingat, itu bukan nama panjang ya. Akagami ini adalah si rambut merah, jadi dia bukan nama panjang Akagami Sengs. Ya, ingat. Ini adalah salah satu karakter yang paling misterius yang ada di dunia One Piece, sama seperti Mihawk. Mereka sudah diperlihatkan dari awal banget, apalagi Sengs ini nih. Dia dikeluarkan bersamaan dengan dimulainya serial One Piece dan ketika Luffy sang karakter utama masih kecil. Serta dia pula lah yang memberikan nama bajak laut untuk Luffy ini dengan topi jeraminya alias Mugiwara. Tapi dari chapter 1 sampai sekarang menuju 1000 chapter, kita bahkan belum tahu kekuatan dari Sengs ini seperti apa. Sejauh ini yang pasti adalah dia selalu dimiripkan dengan Rayleigh. Dia punya Hosoku yang sangat advance sekali, yang bahkan sangat jelas kekuatannya ini bisa berefek ke benda mati yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Lalu untuk Kenbunsoku dan Busosoku ya sudah tidak perlu dibayangkan lah. Dengan modal pedang dan satu tangan saja dia bisa beradu pedang dengan Shirohige dan menahan serangan Akainu dengan sangat mudah. Yang pastinya levelnya bukan main-main lah. Dimana saya pun pernah berteori bahwa dia ini bisa melihat masa depan yang sangat jauh di video Sengs berikut. Mungkin kalian bisa cek. Lalu banyak juga dari kalian yang bilang nih, bahwa Sengs ini punya haki emas lah atau haki merah lah apalah. Ya sejujurnya itu semua belum ada dijelaskan di manga atau apapun, yang berarti itu hanyalah murni spekulasi atau teori dari orang-orang saja. Jadi bolehlah jika dijadikan sebagai teori untuk berargumen, tapi jangan menjadikan fakta ya, karena kita belum tahu cerita aslinya seperti apa, dan tidak ada tuh sebutan haki emas atau haki merah di cerita One Piece ini, lebih tepatnya di manganya.
Untuk di anime kan itu bisa digambarkan berwarna-warni ya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah sang wakil kapten Ben Beckman. Dia ini ibarat Zoro-nya lah atau Rayleigh-nya di bajak laut Roger. Tangan kanan yang benar-benar mengerti Shanks ini seperti apa. Selain itu pun, Oda pernah berkata ketika masih arc di Ace Blue bahwa Ben Beckman ini orang dengan IQ yang paling tinggi, bahkan kita tahu di situ ada Nami loh. Jadi selain skillnya atau mungkin hakinya lah yang luar biasa hebat, dia pun mempunyai kecerdasan yang abnormal. Kemungkinan dia mempunyai kemampuan lain dalam penggunaan senjatanya itu. Dan itulah kelebihan dari Ben Beckman ini dengan otaknya dan segala bentuk penemuannya, dia menjadikan salah satu karakter yang hebat juga. Bahkan disebut di Fifth Record, dia sudah mempunyai nama yang bahkan orang-orang besar pun takut mendengar namanya saja. Kekuatan dan kecerdasan yang dapat melewati user-user buah iblis bahkan seperti Kizaru yang selalu ramai dibincangkan. Ya sebenarnya saya pernah bahas di video ini sih, untuk fullnya kalian bisa cek. Lalu selanjutnya adalah Lakiro, salah satu yang selalu kalian percayai sebagai orang tercepat di dunia One Piece. Ya tentu saja ini karena perlakuannya di awal yang langsung muncul di sebelah bandit dan menembaknya. Sejujurnya itu pun masih diperdebatkan ya, jadi tidak ada satu fakta atau jawaban pasti mengenai hal itu dan hanya teori saja. Menurut saya, dia ini memiliki kekuatan life return yang dapat membuatnya mengontrol energi di tubuhnya. Itulah alasan kenapa dia ini selalu makan juga. Kemampuan mengontrol energi itu dapat meningkatkan kecepatan berlipat-lipat ganda. Ya sebenarnya itu jika dia tidak makan buah iblis. Lagi-lagi saya pun pernah membahasnya untuk Lakiro di video ini. Lalu Yasop, bapak dari sniper kita alias God Usopp. Dari situ saja bukankah sudah sangat jelas dan membuktikan dia ini sangat hebat. Dia adalah bapak yang melahirkan seorang God Usopp. Aduh, wadaw sekali. Dia dikatakan sudah dikenal sejak dulu. Jadi karena seorang sniper, saya pun sangat yakin Ken Bunsoku-nya sudah di level yang tak terkirakan. Lalu satu lagi, inilah kru Shanks yang diketahui namanya adalah Rockstar. Dia dikatakan kru baru dari Shanks ya lebih tepatnya 2 tahun yang lalu lah, dengan bounty 94 juta berry. Tidak banyak sebenarnya yang kita ketahui dari hal ini, lebih tepatnya dari Rockstar ini, selain bentuknya yang sangat mirip dengan Rocks the Shebek. Lalu dia juga bagian dari bajak laut Shanks. Ini sepertinya bisa jadi teori baru nih, mungkin akan saya bahas di video lain. Oke, selanjutnya adalah kru dari Shanks ini yang namanya kita belum ketahui sama sekali. Mungkin kita akan mulai dari seorang yang membawa monyet. Entah ya, sepertinya lucu juga ada bajak laut yang menggunakan binatang seperti ini, dan dia adalah kru seorang Yonkou. Sebenarnya ini cukup mirip di monyetnya film Pirates of Caribbean yang membantunya dalam mencuri atau apapun lah. Menurut saya, untuk kasus ini, monyetnya sudah sangat terlatih sekali dan sangat hebat. Ya mungkin seperti Kiba di Naruto kali ya, tapi yang jelas lah dia nggak akan berubah jadi manusia juga dong. Atau jangan-jangan monyetnya ini pemakan buah iblis ya? Ini sepertinya menarik. Lalu selanjutnya, user ini yang dipasangkan dengan Doki dari bajak laut Kurohige. Sepertinya juga dia adalah dokter kapal di bajak laut Shanks ini. Dan terlihat dia membawa pedang, sepertinya menarik nih, pendekar pedang yang juga menjabat sebagai seorang dokter. Seperti Lau mungkin ya. Lalu selanjutnya, yang menggunakan kacamata hitam ini, dia dipasangkan dengan Laphite. Dimana kita pun tahu, Laphite ini dia seorang user buah iblis terbang, yang menurut saya sangat menarik sih, buah iblis yang dimiliki oleh Laphite ini. Dan dia pun pengguna hipnotis yang selalu dipasangkan dengan Brook. Jika dia bertarung dengan Laphite, satu-satunya yang terfikirkan oleh saya adalah kekuatan hipnotis juga, dimana bahkan dia menggunakan semacam tongkat loh untuk pertarungannya yang sangat mirip dengan Laphite. Tapi jika pertarungan ini dilanjutkan, apakah akan ada ya pertarungan hipnotis versus hipnotis? Waduh, udah kayak ilusi dan jadi genjutsu gitu ya. Tsukuyomi ini seperti Itachi Uchiha. Yang sepertinya akan sangat, tidak menarik ya. Oke, semoga Oda bisa membuatnya menjadi sangat mantap pertarungan ilusi. Mungkin mirip dengan Brook kali ya, pengguna ilusi juga. Lalu selanjutnya, yang di belakang dan berbadan besar ini adalah satu yang terpikirkan oleh saya adalah dia ini seorang cyborg seperti Franky. Dia mempunyai tubuh yang sepertinya sangat padat dan kokoh sekali lah.
Ya lalu juga karena banyak kesamaan antara kru Luffy dan juga Shanks. Mungkin Luffy seperti Shanks, lalu juga Usopp seperti Yasop. Bisa saja karakter ini mirip dengan Franky bukan? Atau jangan-jangan bapaknya? Ini bisa jadi teori lain juga. Banyak juga ya teori yang bisa diambil dari kru Shanks ini. Dan terakhir adalah manusia yang bentukannya sangat aneh yang seperti binatang. Ini benar-benar sangat misterius sekali dan entah apa yang membuatnya seperti itu. Apakah jangan-jangan dia pemakan user Zoan? Berarti dia ini salah satu karakter yang pastinya akan sangat hebat juga. Pengguna Zoan di kru seorang Yonko. Wah, ini sudah seperti Kaido yang pastinya semoga sangat mantap sekali. Mungkin untuk kekuatan lainnya saya tidak terpikirkan sih. Nah, jadi mungkin segitu perkiraan kekuatan dari tiap kru Akagami no Shanks alias si Jackie ini. Siapa tahu mungkin akan ada yang nanya, "Bang, kok Mihawk nggak ada sih?" Iya. Nah, jadi tuliskan pendapat kalian tentang kekuatan dari Shanks ini di kolom komentar ya. Dan lagi-lagi, buat kalian yang ingin merchandise channel Devil No Mi, kalian bisa klik link di deskripsi video. Dan buat kalian juga yang ingin jadi channel membership Devil No Mi, kalian juga bisa klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Oke, ditunggu ya, pleasers. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.